Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Undayani, mahasiswi PPL tahun 2020 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di video kali ini saya akan membahas tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Berikut ini ada beberapa gangguan kesehatan pada sistem peredaran darah manusia, yaitu yang pertama anemia, kedua leukemia, ketiga hemofilia, keempat hipertensi, kelima hipotensi, keenam ambeien, ketujuh sklerosis. Selanjutnya yang kedelapan stroke, kesembilan jantung koroner, kesepuluh talasemia. Anemia adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kurangnya sel darah merah. Kekurangan sel darah merah ini disebabkan oleh luka atau kekurangan makanan yang mengandung zat besi. Adapun gejala pada penderita penyakit anemia adalah mudah pusing, cepat lelah, lemah, kesemutan, dan jantung berdetak kencang. Penyakit anemia ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi, contohnya seperti daging, sayuran, dan buah-buahan. Nah, ini adalah gambar perbedaan antara sel darah yang normal dan yang terkena penyakit anemia. Pada gambar sebelah kiri ini menunjukkan sel darah yang normal, sedangkan pada gambar sebelah kanan menunjukkan sel darah yang terkena penyakit anemia. Nah, gangguan pada organ peredaran darah yang selanjutnya adalah leukemia. Leukemia atau kanker darah, penyakit ini disebabkan karena tubuh memproduksi sel darah putih yang berlebihan. Gejala pada penderita leukemia adalah mudah lelah, lemah, nafsu makan berkurang, nyeri tulang, dan terjadi pendarahan di kulit. Pada gambar yang sebelah kiri ini menunjukkan sel darah yang normal, sedangkan pada gambar yang sebelah kanan menunjukkan sel darah yang terkena penyakit leukemia. Gangguan pada sistem peredaran darah yang ketiga adalah hemofilia. Nah, gangguan hemofilia ini terdapat pada sistem pembekuan darah. Penyakit ini menyebabkan darah sukar atau sulit membeku jika terjadi luka. Selanjutnya adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Adapun gejala pada penyakit hipertensi ini adalah nyeri di kepala, badan lemah, sesak napas, dan jantung berdetak kencang. Pada penderita hipertensi ini dianjurkan untuk mengurangi konsumsi garam. Oke, kita lanjut ke gangguan yang berikutnya adalah hipotensi. Hipotensi adalah suatu penyakit yang disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah rendah. Gejala dari orang yang menderita penyakit hipotensi ini cepat merasa lelah, tangan dan kaki jadi dingin dan mudah pusing. Selanjutnya, gangguan pada peredaran darah yang keenam adalah ambeien. Ambeien adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh pelebaran pembuluh darah pada anus. Gejala pada penderita ambeien ini adalah timbulnya tonjolan yang keluar dari anus dan terasa nyeri. Pada penderita ambeien ini dianjurkan banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung serat. Nah, ini adalah contoh makanan yang mengandung serat. Selanjutnya, gangguan pada organ peredaran darah manusia yang ketujuh adalah sklerosis. Sklerosis adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh kolesterol dan endapan kapur dalam pembuluh darah, sehingga pembuluh darah mengeras. Nah, penyakit ini dapat dicegah dengan mengkonsumsi makanan rendah kolesterol dan melakukan olahraga secara rutin. Oke, kita lanjut ke gangguan yang berikutnya, yaitu stroke. Nah, penyakit stroke ini disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah di otak. Nah, kenapa sih pembuluh darah di otak itu bisa pecah? Itu
endapan kapur dalam pembuluh darah dapat mempersempit pembuluh darah sehingga tekanan darah naik. Nah, tekanan darah naik inilah yang mengakibatkan pembuluh darah dapat pecah. Pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan penyakit stroke. Gangguan yang selanjutnya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu gangguan yang disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada arteri koronaria. Nah, bisa dilihat di gambar ini. Pada gambar di sebelah kiri bagian B merupakan arteri koroner yang aliran darahnya normal. Sedangkan pada gambar bagian C, kondisi arteri koronernya tersumbat oleh timbunan kolesterol. Timbunan kolesterol inilah yang menyebabkan pembuluh darah koroner akan menyempit, sehingga aliran darah dan suplai oksigen yang menuju jantung akan berkurang. Hal tersebut akan menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Gangguan yang selanjutnya adalah talasemia. Talasemia ini adalah gangguan yang disebabkan karena bentuk sel darah merah tidak beraturan. Hal ini yang menyebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Ciri-ciri peredaran darah yang tidak lancar ditandai dengan sesak napas, nyeri dada, dan sakit kepala. Oleh karena itu, agar peredaran darah kita lancar, lakukanlah cara-cara berikut ini. Pertama, sering jalan kaki atau rajin olahraga. Kedua, istirahat secara teratur. Ketiga, menghindari makanan yang banyak mengandung lemak dan kolesterol. Keempat, menghindari rokok, minuman keras, dan obat-obatan terlarang, serta banyak minum air putih. Oke, jadi tadi kita sudah belajar mengenai macam-macam penyebab, gejala, dan cara pencegahan pada gangguan sistem peredaran darah manusia. Jadi dari pembelajaran kita kali ini dapat disimpulkan bahwa gangguan pada peredaran darah manusia dapat terjadi karena faktor keturunan dan faktor non-keturunan. Gangguan yang disebabkan karena faktor keturunan adalah hemofilia dan thalassemia. Sedangkan gangguan yang non-keturunan adalah anemia, leukemia, hipertensi, hipotensi, ambeien, sklerosis, stroke, dan jantung koroner. Dan usaha pencegahan terhadap gangguannya